Enggak lah, enggak. Ih, bukan gua nggak milih yang itu. Next question. Jangan dimasukin. Hai guys, gue Ima kembali lagi di Let's Talk ke berapa nggak tahu. Pokoknya ini tentang pilkada, agak serem sebenarnya. Dan umur gue di umur 25, lahir tahun 99, jadi masih termasuk Gen Z. Buat pilkada kali ini jangan golput karena nanti suara lo bakal dipakai sama orang-orang yang gak bertanggung jawab. Jadi please nyoblos sebentar doang, kan dikasih libur juga sama bapak. Iya. Halo guys, gue Fitri, umur 20 tahun. Hai, nama aku Nindi, umur aku 23 tahun. Nama gue Bizar, umur gue 24 tahun. Gua Dava, umur gue 24 tahun. Halo semua, selamat datang kembali di Let's Talk spesial pilkada. Aku Rani, umurku 20 tahun. Ya, selamat menonton. Kalau pilkada kali ini, karena gue udah bisa ikutan, terus di TikTok juga rame. Jadi sebenarnya pilkada kemarin itu dampaknya gede banget sih, kayak bikin orang-orang tuh lebih semangat nyoblos gitu. Apalagi ramai banget kayak jangan sampai nggak nyoblos nanti suaranya bakal dipakai sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu-gitu. Kayak itu tuh malah bikin orang-orang makin kayak punya kesadaran diri buat nggak golput gitu sih menurut gue. Apalagi dengan ramainya di TikTok, bikin makin semangat lah intinya gitu. Menurut gue pilkada kali ini sih kayaknya bakalan oke-oke aja sih, kayak aman, insya Allah aman sentosa. Pilkada tahun ini ya terlihat cukup sepi sih dibanding pemilihan presiden kemarin. Kemarin kan lumayan chaos banget gitu ya. Jadi menurutku karena kejadian kemarin itu kayak sekarang tuh mungkin bisa lebih hati-hati ya kalau milih, bukan sekedar kayak oh yang ini viral nih gitu. Pilkada saat ini menurut gue terbilang cukup aman, nyaman, tentram. Gak seperti pilpres pada bulan-bulan kemarin mungkin. Kurang asik aja kalau menurut gua gitu. Kurang rame sih. Rame tapi tidak seramai kemarin gitu. Cara bikin konten ya. Visi. Menurut gue untuk saat ini mungkin ke gaya bicara ya. Jadi kan sekarang tuh konten-konten tuh banyak banget yang ngebawa orang-orang tuh jadi semangat buat milih kan, yang tadi gue bilang di poin pertama. Jadi kayaknya kalau visi sama cara bicara sih udah pasti itu penting. Tapi kemampuan bikin konten di zaman sekarang kayaknya lebih penting deh. Harus jelas dong visi misi dia tuh apa gitu. Ya kalau misalnya dia nggak punya gaya bicara yang baik di depan banyak rakyat, ya nggak ada wibawanya gitu sih menurut aku. Paling penting tuh udah pasti visi ya, karena kan dari visi itu kita bisa ngelihat dia mau bawa daerah ini tuh ke arah mana gitu loh. Yang kedua baru gaya bicara, karena kan nggak lucu aja kalau misalkan pas lagi rapat visi oke tapi ngomong agak gagap gitu kan, jadi kayak kurang gitu loh penyampaiannya. Kalau untuk konten itu bisa lah sama timnya mereka, jadi menurutku nggak terlalu penting. Untuk visi sendiri mungkin udah banyak lah dari tahun-tahun lalu, tapi gaya bicara untuk saat ini sangat diperlukan. Dimana saat si kandidat tersebut berbicara terhadap rakyatnya, entah melalui konten media sosial maupun secara langsung, gaya bicara adalah utama bagi sang kandidat dan juga untuk rakyat, karena lebih enak mungkin didengarnya ya, kalau menurut gue itu. Yang paling penting kayaknya kemampuan bikin konten deh, karena sekarang semua orang ngelihat visi misi dan semuanya itu dari konten kita. Kalau visinya bagus tapi pengemasan kontennya jelek, kayaknya nggak bakal sampai deh ke orang-orang. Kalau bonus voters enggak sih. Kayaknya sih enggak ya. Bonus voter deh. Kita benar-benar menentukan sih, karena kita juga kan sebagai Gen Z bukan cuma kayak sekedar milih doang gitu loh, bukan sekedar kayak ih viral nih kayaknya gue pilih dia aja, enggak, tapi kayak kita juga nyari gitu, kita nyari tahu track recordnya, kita nyari tahu yang kita pilih itu seperti apa dulunya atau sekarang. Kalau dibilang bonus voters kayaknya enggak, karena suara kita lumayan gede gitu, suara-suara Gen Z pas di pilkada kemarin itu. Tau lah pasti rame soalnya. Kalau menurut aku benar-benar menentukan hasil, karena yang paling bawel di dunia ini tuh Gen Z. Jadi Gen Z tuh 90% lah ya bisa dibilang menentukan hasil.
Kalau menurut aku ya dari hasil suara Gen Z beberapa juga ada yang menentukan hasil karena beberapa juga ada yang melek tentang politik. Karena setauku di Pilpres kemarin aja tuh suara Gen Z tuh nyampe sekitar 20%-an. Kalau pilkada mungkin persenannya bakal beda lagi ya. Tapi menurutku sih kalau misalkan dibilang bonus voter sih enggak juga. Karena lumayan itu kalau misalkan kita Gen Z pada golput suaranya lumayan banget. Banyak. Untuk Gen Z saat ini total peroleh yang kemarin di Pilpres ya sebesar 20%, betul. Nah, menurut gue bukan lagi saat ini Gen Z sebagai bonus voters, tapi sebagai penyalur suara yang terbanyak juga. Karena kalau pas lagi nongkrong pun, lagi dimanapun, pembahasan tentang pilkada nggak serame kemarin pas lagi pilpres. Jadinya kayaknya Gen Z banyak yang mungkin nyoblosnya cuma buat ngambil promo doang kali, ngambil promo celup tinta. Perlu. Jadi kadang ada beberapa Gen Z yang emang kayak ya udah yang vibes-nya asik gue coblos, tapi kalau gue pribadi tetap nyari track record orang yang mau kita pilih gitu, kayak nyocokin juga sama yang sekarang, sama era-era sekarang tuh cocok nggak, kayak gitu. Jadi penting nyari track record, nggak cuma asal nyoblos aja, yang penting asik. Penting cari tahu dulu lah, jangan ikut-ikutan orang. Intinya lu tuh cari tahu dulu asal usulnya, latar belakangnya kayak gimana, terus tadi visi misinya kayak gitu. Jangan ikut-ikut orang. Karena ya dilihat dari visinya juga, kalau misalnya visinya sesuai dengan kepentingan masyarakat atau enggak gitu. Jadi intinya penting sebelum nyoblos melihat track record. Vibes asik tuh sebenarnya nilai plus. Track record itu penting karena ya masa mau sih dipimpin sama mantan kriminal. Sebagai ya gue dulunya pernah berada di dunia politik, untuk track record masing-masing tergantung orangnya sih. Nah, kita bisa memilih melalui visinya juga. Dan pastinya kita harus mengulikkan melalui track recordnya sebelum-sebelumnya. Ini seperti apa kandidat ini, dan apapun itu pasti track record sangat penting. Tapi untuk saat ini ya untuk viral juga menjadi suatu kepentingan bagi sang kandidat maupun rakyatnya. Ya sebenarnya sih dibilang penting nggak penting. Kalau kalian emang pengen niat milih ya dicari track recordnya. Kalau emang males ya udah sesuai mood aja, yang penting jangan golput deh, gitu aja sih. Hari libur tambahan di hari Senin, terus gue juga bakal janjiin naikin UMP sama UMR. Itu kayak gue bakal kepilih banget sih. Terus satu lagi mungkin gue akan ngejanjiin makan gratis. Janji utama yang pasti pertama sekolah gratis, terus aku mau bagi-bagi skincare gratis, terus yang ketiga itu kayak lebih diperhatiin lagi sih untuk masyarakat yang kurang mampu. Gaji UMR, UMP dinaikin, makan gratis juga, kendaraan umum jadi bebas pajak. Pertama, aku pengen mungkin kayak perbanyak workspace ya, karena kan sekarang kayak banyak yang kerjanya WFA. Lebih murah juga gitu dibandingkan work from cafe, jadi kayak bakal kebantu banget kalau misalkan ada banyak space buat kerja yang ada wifi gratisnya gitu. Terus yang kedua, aku mau perbanyak transportasi umum, itu bisa ngatasin kemacetan juga. Jadi kayak transportasi umum bagus deh buat mengurangi polusi juga. Jakarta kan sekarang udah kayak parah banget sampai berkabut gitu kan. Sama aku pengen kayak fasilitas umum itu diperbaiki, karena aku lihat kalau misalkan aku main kemana gitu ya, kayak fasilitas umum tuh banyak yang rusak gitu loh, kayak sayang banget nggak dibenahin gitu. Gue janji akan membangun fasilitas di daerah itu untuk suatu pekerjaan yang WFH atau entah yang working remote. Gue mau menyediakan tempat untuk mereka dengan kerja nyaman, mau di rumah atau di tempat itu pun, sebagai alat penyedia nyaman dan juga sebagai lowongan kerja untuk orang-orang yang nggak kerja nih. Karena kan pastinya kita di tempat kerja itu juga jualan ya kayak kopi atau makanan cemilan dan lain-lain. Itu juga membuka lapangan kerja untuk di daerah itu. Yang pertama itu. Yang kedua yang jelas tentang keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan di daerah-daerah tertentu mungkin banyak yang kurang baik, agar dirapikan lagi kembali. Itu janji kedua gue. Untuk janji ketiga gue mungkin pada umumnya lah, gue bekerja dengan jujur, tentram,
dan tidak makan duit rakyat? Pertama harus jual ya biar rame. Terus kedua harus membela suatu kelompok. Yang ketiga lapangan pekerjaan mungkin basic lah. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di tanggal 27 nanti pemilihan pilkada. Jangan lupa nyoblos untuk Gen Z. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyoblos tanggal 27. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.